Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, saya untuk yang perdana kalinya melakukan perwalian via Zoom ya. Biasanya kan kalau tidak tatap muka, perwalian via WhatsApp. Jadi saya tidak bisa membuka kalender akademik yang pernah saya share ke teman-teman. Coba nanti dikirimkan lagi ke grup kalender akademiknya. Apakah tanggal perwalian itu tanggal perwalian itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Karena kami para dosen itu baru rapat akademik tadi pagi. Kemudian saya langsung bikin Zoom ini karena ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, ada keluhan dari mahasiswa. Tentang pelaksanaan perkuliahan kemarin. Jadi perkuliahan daring kemarin itu ternyata dekan menyampaikan bahwa ada dosen yang selama 1 semester full itu kuliah dengan menggunakan WhatsApp group. Tidak disampaikan siapa orangnya dan tidak disampaikan juga apakah 1-2 dosen ataukah mayoritas. Saya secara pribadi, saya mengakui perkuliahan saya pun saya lakukan dengan menggunakan WhatsApp group. Tapi itu karena kesepakatan dengan mahasiswa. Karena teman-teman mahasiswa merasa kalau menggunakan Zoom atau Google Meet itu banyak kendalanya. Kendala sinyal, kuota, tidak bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain ya kan. Kalau ini dengan Zoom ini kan teman-teman bisa sambil kalau dengan WhatsApp group kan teman-teman bisa ngapa-ngapain. Saya tidak melihat teman-teman juga tidak melihat kita dosen. Yang jelas kalau saya mantengin mahasiswa karena selama perkuliahan metode yang saya terapkan adalah diskusi kelompok dan tiap mahasiswa harus mengajukan pertanyaan. Jadi saya mantengin mahasiswa. Nah, jadi gitu ya, ada keluhan dari mahasiswa. Nah, ini saya langsung saja interaktif dengan Anda ini, mewakili teman-teman juga mungkin. Selama perkuliahan kemarin kan mungkin ada obrolan di grup yang nggak ada dosen, nggak ada member dosennya kan. Saya mau tanya, di perkuliahan kalian apakah mayoritas dosen mengajar menggunakan WhatsApp group? Mayoritas. Coba, Arum. Nggak usah dimut, nggak apa-apa. Nggak usah silakan. Ini nggak perlu dimut ketika saya bicara, nggak apa-apa. Jadi saya juga mendengarkan kalian sedang apa. Gimana, Rum? Mayoritas dosen mengajar menggunakan WhatsApp group? Iya, mayoritas. Apakah itu kesepakatan dengan mahasiswa ataukah itu kehendak dosen sendiri? Ada yang kesepakatan, ada yang kehendak dosen sih. Oke, saya mau nanya sama Indah. Kebanyakan ke mayoritas. Kebanyakan apa, Rum? WhatsApp group, Bu. Kebanyakan kesepakatan dengan mahasiswa atau keinginan dosen? Kesepakatan. Oke, Indah. Oke, Arum, terima kasih. Saya mau nanya sama Indah. Mayoritas teman-teman, ya, teman-teman cenderung mayoritas nih kebanyakan suka atau apa? Bisa menerima dengan media WhatsApp group atau lebih sukanya dengan Zoom atau Google Meet? Gimana, Indah? Kalau saya pribadi ya, Bu, itu sukanya lebih ke Zoom, tapi ya kan bisa lihat face to face.
Oke. Oke. Lebih sukanya ke Zoom. Nggak ada kendala sinyal, kuota gitu nggak ada ya? Oh, kalau itu ada kendalanya, Bu. Ada kendalanya. Tapi kendalanya nggak begitu signifikan ya. Nggak begitu terlalu bermasalah. Gimana, Indah? Gimana, Bu? Kendala kuota sinyal itu kan nggak terlalu masalah ya. Artinya tetap meskipun ada kendala tetap lebih cocok, senang dan apa namanya cenderung memilih Zoom daripada WhatsApp group. Iya. Oke, Umam. Gimana, Bu? Ini apa namanya? Ketika teman-teman kuliah dengan WhatsApp group, iya pasti beda ya dengan Zoom, Pak, tentunya. Tapi apakah dengan WhatsApp group itu perkuliahan cukup bisa diterima? Sejauh dari apa yang sudah dijalankan kemarin teman-teman sih cukup baik sih, Bu. Cukup perkuliahannya cukup bisa dijalankan oleh teman-teman sih. Lebih banyak yang ikut di WhatsApp group atau kalau WhatsApp group nggak kelihatan ya siapa yang ikut ya? Bisa dicek di info, Bu. Kan mungkin pas saat absensi sudah bisa dari dosen juga sudah ngecek, ada salah satu dosen ataupun dosen yang menerapkan sistem gitu. Iya. Tapi kan ada juga yang mungkin di saat terakhir materi itu baru dicek. Tapi kalau misal gini Bapak, lebih baik pakai Zoom. Tapi kalau misal teman-teman ada kayak hambatan atau kendala, enaknya teman-teman kesepakatan gimana? Kalau misal pakai WA itu ya silakan, kalau misal pakai Zoom ya silakan, gitu aja sih, Bu. Dan teman-teman lebih milih WhatsApp group? Karena kemarin teman-teman kan kalau misal Zoom itu emang banyak sekali, mayoritas yang hambatannya itu banyak sekali. Contohnya juga yang disebutkan di sini itu masalah sinyal, terus benar, terbatasnya kuota. Sebenarnya kan kalau misal kuota kan emang dari kampus sudah subsidi ya. Iya. Nah, tapi banyak juga yang memang belum bisa memanfaatkan. Salah satunya Umam belum update. Enggak, Bu, tapi dari kampus juga telat kok, Bu. Telat kan? Iya, makanya. Artinya kalau pakai Zoom, jadi gini, jadi memang dekan itu juga menyampaikan ke kita para dosen agar ngajarnya itu menggunakan Zoom atau Google Meet. Terus ketika nanti ada keluhan dari mahasiswa, itu dijawab bahwa kampus juga sudah memfasilitasi dengan kuota gitu. Tapi kan memang telat, sehingga kan meskipun difasilitasi pun juga enggak bisa memenuhi, enggak bisa sesuai dengan enggak bisa sesuai dengan keinginan, tepat pada waktunya kan gitu. Kemudian yang berikutnya, jadi itu ya, jadi ada keluhan dari mahasiswa sehingga untuk semester berikutnya, untuk semester ini, semua dosen dilarang melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan WhatsApp group. Nah, kemudian ada juga itu mahasiswa yang tidak aktif tapi nilainya bagus. Nah, ini perlu memang mahasiswa boleh protes, tapi perlu dipertimbangkan juga. Kadang-kadang ada dinamika kelas yang tidak diketahui oleh satu kelas begitu. Jadi ada dosen yang dia memberikan tugas lebih, yang itu tidak perlu juga disampaikan ke teman yang lain gitu. Tapi kalau si mahasiswanya sendiri merasa dia itu tidak aktif kok, tapi kok nilainya bagus, ya sudah, nggak usah cerita sama teman-teman gitu. Ya mungkin dosennya kelewatan ngasih nilai, itu juga bisa ya kan. Tuh, cuman itu jadi muhasabah dia sendiri, ya Allah, aku tuh nggak pernah nggak aktif di kelas, aku biasa-biasa aja, kok nilaiku lebih bagus dari temanku yang super gitu ya, yang luar biasa. Itu harus jadi muhasabah untuk diri sendiri. Oh, berarti ini mungkin rezeki nikmat
yang bisa jadi istidros, bisa jadi ujian juga, ya kan? Apakah kita bisa mensyukuri, apakah kita bisa lebih baik lagi. Itu sebetulnya peringatan itu. Kalau kemudian kita dapat nikmat yang di luar logika kita gitu ya. Itu. Jadi jangan malah ria, ujub. Ayo aku gak aktif untuk dijawab. Tuh. Mahasiswa kalau tuh. Nah, kalau yang sebaliknya, saya itu sudah aktif super sampai jungkir jempalik ya. Saya sudah aktif luar biasa, tapi kok ini nilainya pas-pasan, nilainya biasa saja. Ya coba didiskusikan ke dosen, coba ditanyakan. Mungkin ada behave atau sikap kita, attitude kita, tingkah laku kita, ya kan, yang kurang beretika, yang itu memang subjektif, tapi bagaimanapun adab itu di atas ilmu, ya kan? Adab itu di atas ilmu. Jadi ya itu tetap harus dikomunikasikan. Kuncinya dengan dosen itu komunikasi. Saya sendiri juga tidak bukan tipikal dosen yang memudahkan atau menyulitkan mahasiswa, itu enggak. Tapi apapun itu komunikasi. Bahkan saya di perkuliahan saya itu ketika sebelum UTS atau setelah UTS itu saya japri mahasiswa yang kehadirannya kurang. Ini kenapa kok kehadirannya cuma 2 kali, 3 kali? Kamu ngapain? Ada kendala apa? Gitu. Sampai kemudian kemarin itu ada yang curhat juga, masalah keluarga dan lain sebagainya. Nanti ketika ujian juga saya japri loh, ini gimana? Terus ada juga yang kemudian keluar kuliah, saya motivasi agar tetap melanjutkan perkuliahannya. Tapi ya bagaimanapun juga komunikasi itu ya. Kemudian yang berikutnya ini bentar lagi mau ini ya. Kurang 5 menit lagi. Berikutnya adalah blended. Semester ini nanti akan metode pengajarannya adalah blended learning. Itu ada tatap mukanya, ada nanti kalian ada ke kampus, ada online juga. Nah, itu masih menunggu kabar dari Satgas Covid Kabupaten. Ya. Tiap dosen nanti akan beda-beda caranya. Bisa jadi nih misalnya mata kuliah saya di pertemuan pertama separuh kelas saya minta untuk masuk absen 1 sampai 17 misalnya. Dengan topik A, tema A. Nanti yang absen 18 sampai 35 itu offline atau mendengarkan rekaman. Atau pada saat di kelas itu saya juga Zoom juga. Jadi separuhnya Zoom, ya, separuhnya online, gitu ya. Kalau offline tadi saya bilangnya online. Bisa jadi simulasi yang kedua satu topik ketemu 2 kali, separuh-separuh. Atau ada lagi mungkin nanti simulasi yang ketiga satu topik ketemu mahasiswa separuh, yang separuhnya dikasih tugas. Gitu. Jadi tiap dosen nanti akan beda-beda treatmentnya, seninya. Intinya memang ini sudah instruksi atau kebijakan ya dari pimpinan bahwa metode perkuliahan kita semester ini adalah blended, campuran ya, online dan offline. Kemudian ini yang ketiga, ini yang ketiga kok saya ketik keluhan lagi. Ini yang ketiga bukan keluhan ya. Ini yang ketiga itu lebih kepada percepatan perkuliahan. Kalian ini semester ini sudah banyak yang magang. Kalau kalian pengen cepat, jadikan laporan magang kalian, jadikan apa yang kalian rasakan alami magang itu sebagai skripsi, ya, judul skripsi, sebagai judul skripsi, judul penelitian. Nah, itu nanti akan cepat. Nggak usah yang idealis yang saya kepengen skripsi saya itu di travel umroh, jadi nanti biar saya bisa umroh gitu. Padahal kalian magangnya di Kemenak misalnya, kan beda itu. Nggak usah idealis seperti itu dulu. Kalau kalian pengen idealis boleh, nanti kalau sudah selesai skripsinya boleh
idealis ikut penelitian dengan dosen atau idealis nanti ambil S2. Tapi untuk ini, jadi magang kalian tuh kalian catat. Apa yang kalian rasakan, kalian bikin jurnal, diary, itu jurnal harian, diary, catat. Nah, ada problem-problem apa di tempat kalian magang, bisa nanti kalian jadikan skripsi. Gitu ya. Yang ketiga, tadi itu ya, masalah percepatan perkuliahan. Kemudian untuk ini, untuk teknis tanda tangan KST ya, teknis administrasi KRS, tolong di KRS-nya di print, ditandatangani dulu, kemudian dikumpulkan kolektif di meja saya. Ya, dikumpulkan kolektif di meja saya. Satu orang saja, satu atau dua orang yang ke kampus. Jadi kalian sudah tanda tangani dulu manual. Sebetulnya saya pengennya seperti semester kemarin ya, saya tinggal tanda tangan di PDF gitu. Tapi semester ini memang harus yang asli, yang original, yang asli. Jadi nanti teknisnya kalian boleh nitip sama temennya, kemudian kalian jadikan satu. Intinya jangan ada kerumunan gerombolan ke kampus, gitu ya. Kira-kira kalau misalnya besok perwakilan dari kalian gitu naruh di meja saya bisa enggak? Karena kan harus segera secepatnya ya, karena harus diproses kan untuk pengambilan mata kuliah. Itu ya, itu saja dari saya. Ini tinggal 1 menit, nanti kita lanjutkan saja di grup. Intinya ya. Intinya itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk magangnya, semoga lancar. Oh ya, yang selanjutnya adalah pedoman akademik. Nanti akan saya bikin video tutorial tentang pedoman akademik. Nanti bisa disimak saya share. Saya mau tanya, Bu. Ya, ini kalau nanti tiba-tiba mati ya berarti udah habis ya waktunya ya. Gimana? Berarti besok minta tanda tangan KST apa enggak, Bu? Iya, minta tanda tangan saya, tapi kolektif aja dikumpulkan di meja saya. Jadi kalian print semua. Gimana? Kira-kira kapan, Bu? Sesuai tanggalnya atau? Besok. Besok, Bu. Besok. Iya, kolektif saja. Kalian print itunya, print outnya, tanda tangani, titipin ke temen kolektif, koordinatornya. Tanggalnya kan kalau di kalender akademik 5 sampai 11 Februari. Tapi KRS-nya kelihatannya belum keluar, Bu. Loh, serius? Belum keluar? Sudah keluar, Bu. Really? Udah Really? baru cek. Sudah Really? keluar. Jadi kalau kesulitan tanda tangan bisa mungkin ditandatangankan sama teman juga tidak apa-apa. Yang penting kolektif. Ya, ke kampusnya kolektif. Koordinatornya siapa? Yang magangnya di Kudus mungkin Koordinatornya untuk ini sebentar. Untuk apa namanya? Yang magangnya di Kudus atau rumahnya di Kudus dititip sebentar untuk ke kampus, naruh di meja saya tanda tangani. Untuk konsultasi pribadi satu persatu silakan di grup. Nanti kita lanjutkan di grup. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mana yang memudahkan kalian saja. Saya sih tidak ngajarin untuk palsu tanda tangan, teman ya. Kalau bisa kalian print dan tanda tangan sendiri, kemudian misalnya nanti sore atau nanti malam gitu ke rumah temen gitu, silakan. Oh ya. Ya. Apa? Nanya apa lagi? Masuk. Tanda tangan ke temen ya. Apa? Ini Mbak Indah mau tanya. Iya. Katanya ini apa? Kan kemarin kalau nggak salah di semester awal, semester 2 kayak itu kan ada salah satu mata kuliah yang belum, Masnya masih ketinggalan ya. Nah, aduh.
Aduh. Sudah, thank you for Iya, closing. sudah, thank you. Kita lanjutkan di Ya. grup ya. Ya, Siap, Ya, siap. Bu. Oke, Terima sudah. kasih Bu Primi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Itu saja ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.